Sahabat, kita akan merenungkan kehidupan Sakeus. Sakeus yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu menjadi topik kita hari ini. Sahabatku, apakah Anda pernah mendengar nama Sakeus yang saya sebutkan tadi? Mungkin Anda pernah mendengar nama itu di gereja Anda. Atau mungkin juga Anda memiliki seorang saudara atau seorang teman yang bernama Sakeus. Saya memiliki 2 orang teman yang bernama Sakeus ketika saya masih kuliah dulu. Nama Sakeus walaupun tidak banyak yang memakainya, tetapi nama itu sangat terkenal. Karena nama Sakeus tercatat di dalam Alkitab. Dan mungkin Anda sudah mendengar kisah Sakeus yang ada dalam Injil Lukas pasal 19. Tetapi mungkin banyak juga yang belum mendengarnya, termasuk Anda. Bagi sahabat yang belum pernah mendengarnya, hari ini saya akan menceritakan kisah Sakeus itu untuk Anda. Sahabat, siapa sebenarnya Sakeus? Ia adalah seorang kepala pemungut cukai pada zamannya Yesus. Sakeus juga adalah seorang yang kaya raya. Oleh pemuka agama dan masyarakat pada waktu itu, Sakeus dikenal sebagai orang berdosa. Mungkin saja karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Nah, pada suatu hari Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berada di Yeriko, di kota di mana Sakeus tinggal. Entah mengapa ia sangat ingin melihat Yesus. Ia ingin tahu seperti apa sih Yesus itu? Memang pada saat itu Yesus sangat terkenal karena banyak sekali melakukan mujizat. Tetapi ia tidak bisa melihat Yesus karena banyak orang yang juga ingin melihat Yesus pada saat itu. Dan karena Sakeus juga adalah seorang yang bertubuh pendek, maka tidak mudah baginya melihat Yesus di kerumunan banyak orang. Namun, karena Sakeus ingin sekali melihat Yesus, maka ia berlari untuk mendahului banyak orang itu. Lalu cepat-cepat ia memanjat pohon ara, agar ia bisa lebih jelas melihat Yesus yang akan lewat di jalan itu. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus melewati jalan itu? Tuhan Yesus melihat ke atas, langsung menatap Sakeus, dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sahabat, tentu Sakeus terkejut mendengar permintaan Yesus itu. Mungkin Sakeus berpikir Tuhan Yesus tidak akan melihat atau menengok ke arah dia. Karena Sakeus tahu, dan semua orang juga tahu, bahwa dirinya orang berdosa. Lalu bagaimana tanggapan Sakeus mendengar ajakan Yesus itu? Dalam kisah selanjutnya dikatakan bahwa Sakeus segera turun dan dengan sukacita ia menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Tetapi semua orang yang melihat kejadian itu tidak senang karena Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Rupanya mereka belum tahu bila Tuhan Yesus datang ke dunia justru untuk orang berdosa. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah berada di rumah Sakeus, sambil berdiri, Sakeus berkata kepada Tuhan Yesus begini, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Perkataan Sakeus ini menunjukkan bahwa ia telah menyadari bahwa ia orang berdosa dan ingin melakukan kebaikan kepada orang lain. Ia juga berjanji akan mengembalikan uang orang yang diperasnya sebanyak 4 kali lipat. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."
Perkataan Tuhan Yesus ini pasti sangat menyenangkan Sakyus. Tetapi sebaliknya mengejutkan semua orang yang ada di situ, di rumah Sakyus itu. Sahabatku, itulah kisah seorang anak manusia bernama Sakyus. Ia orang berdosa, ia manusia yang hilang dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bagi Sakyus, ini suatu sukacita yang luar biasa, karena ia telah diampuni dan jiwanya diselamatkan. Tetapi bagi orang lain yang menyaksikan peristiwa itu, pernyataan Yesus juga pernyataan Sakyus merupakan hal yang tidak umum dan bahkan aneh. Bukankah orang berdosa harus dijatuhi hukuman? Bukankah Tuhan Yesus tidak sepantasnya masuk dan berada di rumah Sakyus orang berdosa itu? Sahabat, apakah kita juga beranggapan begitu? Bahwa orang berdosa harus dijauhi? Bahwa orang berdosa harus dihukum? Bahwa orang berdosa tidak layak menerima Yesus? Bila kita beranggapan seperti itu, ketahuilah itu adalah anggapan yang salah. Tuhan Yesus selalu mencari orang yang berdosa. Orang berdosa merupakan orang yang terhilang karena dirinya telah putus hubungan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa dan sesungguhnya ingin menyelamatkan orang berdosa itu. Oleh sebab keberdosaan manusia itu, maka Allah Bapa mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa umat manusia, agar manusia dibersihkan, disucikan dari dosa, dan agar manusia layak menemui Yesus. Mari kita pastikan bahwa diri kita diampuni oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita juga berhenti berbuat dosa dan berjanji akan melakukan semua perintah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan mari kita bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita yang belum menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan senang bila kita memberitakan kasih-Nya kepada semua orang dimanapun kita berada. Semakin banyak orang yang menyadari dosanya dan bertobat, maka semakin banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya ingin menutup renungan ini dengan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi sahabatku, mari kita percaya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.